Servus guys, balik lagi bareng aku Erik. Dan guys, jadi hari ini aku pengen share ke kalian tentang satu hal yang kalau misalnya kalian mau kuliah ke Jerman, mayoritas dari kalian akan harus lalui, yaitu adalah tentang ujian B1. Jadi sedikit dulu buat kalian yang nggak tahu, kalau misalkan bahasa Inggris itu biasa ada IELTS atau TOEFL, kalau di bahasa Jerman ada level-level. Dalam bahasa Jerman itu A1, A2, B1, B2, C1. Dan biasanya itu kalau buat ke Jerman, biasanya ya basicnya itu orang butuh sertifikat B1. Dan makanya B1 itu adalah ujian bahasa Jerman yang paling umum yang sering orang jalanin. Nah, jadi hari ini aku pengen share ke kalian gimana tips and tricks buat ngerjain B1 supaya lebih mantap lagi. Nah guys, tapi sebelumnya satu hal yang aku harus ingetin kalian semua adalah lulus atau enggaknya bukan tergantung dari tips ini. Jadi 80% itu pastinya tergantung dari kemampuan kalian, tergantung dari persiapan kalian. Tapi tentunya 20% lagi kalau misalkan kalian punya tips and tricks ini, pastinya kalian bisa semakin mantap lagi. Nah, sedikit lagi buat yang nggak tahu lagi, ujian itu biasa dibagi jadi 4 bagian: membaca atau lesen, menulis atau schreiben, mendengar atau hören, dan berbicara atau sprechen. Nah, itu dibagi jadi 4 bagian dan tentunya tipsnya beda-beda ya. Dan meskipun secara umum aku pernah share tipsnya juga di Reels, yaitu adalah paling pertama jangan lupa tentang hal-hal detail, misalkan kasus nominatif, akusatif, datif, atau misalkan ada kata nih gitu, karena dengan kata tidak itu artinya bisa jadi kebalik. Dan juga kalau misalkan kalian ketukar subjek dan objek itu semuanya jadi terbalik. Sebagai contoh aja, kalau misalkan ada orang bilang ke orang lain ich liebe dich, terus kalau misalkan kalian salah terjemahin jadi kamu sayang aku, guys, itu kan jadi salah artinya, ya kan? Makanya itu harus hati-hati banget. Tapi balik lagi, kita akan langsung mulai tipsnya aja. Nah, jadi hari ini aku pengen bakal sebutin tips dari satu bagian, terus aku coba kasih contoh untuk ngerjainnya, terus dan seterusnya juga ada 4 bagian ya. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita mulai dari lesson. Nah guys, jadi untuk lesson sendiri aku punya 4 tips yang menurut aku ini bakal penting banget. Oke? Pertama, sebenarnya tadi aku udah mention tentang nominatif, akusatif, datif. Itu penting banget, kalian jangan sampai ketukar konteksnya. Kalau nggak, bahayanya tadi aku dijelasin kan. Kedua, kalian harus ingat juga bahwa waktu kalian terbatas. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada nggak ngerti satu kata atau 2 kata, jangan kalian stuck di situ. Nah, tapi jangan berarti kalian anggap itu kalimat kalian nggak ngerti sama sekali. Tapi coba kalian tandain, terus kalian inget bahwa kalian tuh nggak ngerti ini. Tapi kalian coba untuk asumsi kira-kira artinya apa. Tapi catat dulu ya guys, tetap tandain asumsi kalian apa. Jangan sampai nanti tiba-tiba asumsi, terus udah langsung kalian anggap itu pasti bener. Nggak, jangan kayak gitu ya guys. Jadi tetap tandain bahwa itu kalian, bagian itu kalian asumsi, terus kalian lanjut baca lagi. Jadi dari situ kalian bisa irit waktu. Nah, yang ketiga, kalau aku pribadi ya guys, aku bakal baca soalnya dulu, apa yang akan ditanyakan, baru aku akan baca bacaan yang begitu panjang itu. Nah, kenapa? Jadi aku bisa fokus dengan kayak pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan gitu. Jadi aku tidak perlu untuk menguasai seluruh dari ceritanya gitu. Karena bisa aja karena dari teks panjang begitu dan ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya tuh nggak ditanyain, dan juga kalian nggak perlu stuck mikir ini apa tuh artinya. Jadi kalian bisa move on, oke guys? Dan tips keempat guys, ini tips keempat ya udahlah kalian pasti udah ngerti juga. Kalau misalkan waktunya udah mepet, terus kalian belum ketemu jawabannya, jangan lupa nembak ya guys. Jadi seenggaknya kalian jawab sesuatu, oke? Oke, sekali gitu langsung aja nih ya, aku kasih contoh soal. Jadi di sini ada soal contoh ujian sertifikat B1 Deutsch Prüfung für Jugendliche und Erwachsene dari Goethe Institut. Oke guys, kita bisa lihat di sini ya, ada cerita. Seperti yang aku bilang tadi, kita mulai dari baca pertanyaannya tuh ada apa aja. Oke? Jadi pertanyaan pertama, Susana tuh baru sadar bahwa brieftasche-nya hilang setelah ditelepon. Terus kedua, oke guys, jadi aku udah baca pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku udah kira-kira apa aja yang bakal aku harus cari infonya di atas. Oh ya guys, ada satu tips lagi nih, aku lupa bilang juga. Kalau misalkan kalian merasa ada kata kunci, jangan lupa untuk digarisin. Oke, mulai guys. Ini jadi satu hal yang harus kalian perhatikan juga. Konteksnya ini tuh sebenarnya siapa sih yang nulis artikel ini? Dalam konteks ini yang adalah ini catatan pribadi si Susana. Dan jadi ini kalau misalkan ada dibilang ih atau mih atau mir, itu artinya Susana, oke? Jadi penting banget kalian harus tahu ihnya siapa. Was mir heute passiert ist, das glaubt mir keiner, als ich zu Mittag nichts an in der Küche beim Kochen stand, läutete mein Handy.
Eine Frauenstimme erklärte mir, dass meine Brieftasche in der Bankfiliale abgegeben worden war und sie dort abholen könnte. Jauh ini aku masih tahu katanya semua nih, tapi seandainya aku ada nggak tahu nih, misalkan contohnya anen ya, misalkan anen nih nggak tahu nih artinya apa. Udah digaris dulu aja, terus nanti baru pikirin lagi apakah itu penting apa enggak. Guys, jadi kira-kira kayak gitu. Nah kalau misalkan aku ngerjain seluruhnya, ntar ini videonya bakal panjang banget, tapi itu contohnya kira-kira kayak gitu. Oke guys, ngerti ya? Oke guys, kalau gitu lanjut ke bagian 2. Bagian 2 adalah schreiben. Nah guys, ini aku ada beberapa tips juga. Pertama, penting banget lagi kalian jangan sampai ketuker nominatif, akusatif, datif, karena itu adalah kayak hal mendasar yang bakal ngurangin banyak banget poin kalau misalkan kalian salahnya terus-terusan gitu. Nah kedua, aku bakal saranin kalau misalkan di schreiben kalian pakai subjek atau objek atau kata kerja yang kalian yakin 100% kasusnya. Jadi contohnya nih, misalkan kalian mau pakai kata warten, nunggu. Nah kalian tuh kepikir nih, aku nunggu kamu. Aduh, ini harusnya pakai akusatif atau pakai datif atau pakai preposisi apa ya? Kalian nggak inget. Jangan pakai kata itu. Kalian coba pikirkan kata apa supaya ceritanya tetap jadi, schreibennya tetap jadi tanpa kalian pakai kata-kata yang kalian rasa kalian bakal salah. BTW, warten itu auf ya, jadi ich warte auf dich gitu. Nah ketiga, kalian perhatikan kalau misalkan ada tulisan kira-kira circa misalkan 80 kata gitu. Ya kalian coba untuk stay di kira-kira segitu, plus minus 10 kata lah. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu dikit. Karena kalau misalkan terlalu panjang itu riskan untuk kalian, malah nanti semakin banyak kesalahan kalian. Sedangkan kalau misalnya terlalu dikit, nanti ya nggak memenuhi kriteria gitu dong. Kan mereka pengennya 80 supaya kelihatan juga bahwa kalian beneran bisa nulis panjang gitu. Dan ketiga, kalau misalkan lagi schreiben, kalian coba baca soalnya dan coba pakai beberapa kata yang memang ada di kata pertanyaan itu. Nah kalau gitu langsung aja ya kita masuk ke contohnya. Nah kalian bisa lihat nih di Aufgabe 1 ya, kita lihat Aufgabe 1-nya aja. Aku kotakin biar mantap. Nah nanti aku pas lagi nulis nih aku bakal pasti pakai kata feiern, ini pasti bakal muncul, Geburtstag, dan BTW Geburtstag di sini jadi ketahuan ini der karena kasusnya di sini akusatif. For einer Woche juga bakal aku pakai nanti. Krang ini pasti aku pakai juga Warkrang. Jadi disuruh ceritain gimana waktu itu partinya, kamu paling suka kado apa, dan juga coba bikin janji kapan ketemu. Dan dia tulis juga BTW ini email dan juga kira-kira 80 kata seperti aku bilang ya. Perhatikan 3 poin itu dan juga achten Sie auf den Text Aufbau. Ini udah dikasih tahu juga ya, Anrede. Ini kan ke temen ya. Jangan sampai kalian nanti pakai sehr geehrte Damen und Herren, nggak gitu juga ya. Dan juga ngomongnya lebih santai lah, pakai du, jangan pakai sie. Kalau gitu langsung aja aku kasih contoh nulisnya gimana. Oke guys, lihat ya. Ini kalau misalkan nulis email, pertama pastinya Liebe, misalkan Ruth. Misalkan biasa ya, basa-basi pertama, wie geht es dir? Oke guys, itu contoh aja ya. Ini BTW beberapa kata aku nggak tahu, kira-kira aja. Aku coba untuk pakai kata-kata sebenarnya yang simple aja, tapi jangan pakai is, war, haben terus. Tapi coba untuk variasikan, gabungkan dengan kata-kata yang kalian tahu, tapi tetap kalian pakai yang pasti-pasti aja. Oke guys, kalau udah bisa schreiben, sekarang kita masuk ke hören. Tipsnya sebenarnya mirip dengan lesson, yaitu adalah pertama, kalian sebaiknya coba untuk baca soalnya dulu. Jadi kalian bisa fokus dengan kira-kira kalian mau cari informasi apa sih. Terus kedua, kalian hati-hati jangan sampai kalian annehmen atau kayak kalian menganggap sesuatu itu kayak benar padahal itu tidak disebutkan gitu. Jadi nanti aku bakal kasih contoh deh. Maksudnya jangan annehmen itu apa. Nah yang ketiga, kalian bisa coba untuk tulis poin-poin apa atau kata-kata apa yang jadi kata kunci dan penting dalam konteks itu, dalam cerita itu. Nah keempat, kalian harus bener perhatikan dengan detail kata-kata yang simple-simple seperti misalkan nih. Karena nih itu misalkan ikan nih komen sama ikan komen itu kan artinya udah beda banget seperti yang tadi aku udah bilang nih. Oke guys, seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kita hören, kita coba untuk baca soalnya dulu. Oke, baca soalnya. Was soll Herr Matuschek machen? Si Matuschek disuruh apa? Oke, jadi kalau misalkan ada orang lain yang disuruh apa, jangan dengerin. Guten Tag, hier ist Claudia Kessler von den Stadtwerken Düsseldorf. Herr Matuschek, wir waren gestern bei Ihnen, weil wir in Ihrem Haus den Stromzähler ablesen wollten.
Leider waren Sie nicht zu Hause. Bitte rufen Sie uns an und machen Sie einen neuen Termin. Unsere Telefonnummer ist die 50 68 14. Vielen Dank und auf Wiederhören. Oke guys, sekarang aku udah catat data-data yang penting. Nggak perlu perhatiin nomor teleponnya. Tadi dia disebut nomor telepon berapa sih? 50814 ya kalau nggak salah. Tapi itu sebenarnya tuh nggak penting. Kalian nggak usah ingetin karena kita udah tahu di soalnya itu nggak ditanya nomor teleponnya berapa. Kita udah tahu ditanya adalah Matuszek disuruh apa. Yang A kita udah pasti bisa coret karena di sini udah jelas si Claudia yang baca Stromzählernya. Nah kedua di Stromrechnung bezahlen. Nah guys, ini aku bilang tadi, kalian harus hati-hati, jangan kalian annehmen sesuatu atau menganggap sesuatu. Sebenarnya memang bener, menurut aku make sense bahwa si Matuszek ini harus bayar listrik gitu berdasarkan si Stromzählernya ini. Tapi nggak disebutin gitu di sini. Yang di sini disebutin adalah Matuszek suruh kasih tahu kapan dia punya waktu atau dia bisa bilang disuruh bikin termin, bikin janji ke Claudianya. Oke, jadi kalian harus hati-hati sama hal. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu adalah Sprechen. Nah, kalau Sprechen ini memang aku harus akui bahwa ini adalah rada sulit. Dan tips yang paling penting adalah pertama, kalian harus percaya diri, jangan malu-malu. Kalau ngomong, yakin aja yang keras. Karena kalau misalnya kalian ngomong pelan-pelan, ntar malah kedengerannya salah. Terus juga biasa kalau ngomong pelan, lebih sering salah. Dari pengalaman aku ngomong semakin pelan, lebih sering salah. Karena malu-malu justru. Mendingan ngomong keras aja, pede aja. Terus berusaha untuk jalan terus, tunjukkan bahwa kalian punya kosakata yang luas instead of kalian fokus ke gramatik kalian terus kayak ich warte auf dich, ich erinnere mich an deiner, malah patah-patah kan gak enak banget. Mendingan kalian ngomong aja udah capcus terus, akusatif datif salah masih nggak apa-apa, berusaha untuk sebenar mungkin tapi tetap lancar gitu, jadi enak ngobrolnya seenggaknya. Oke guys, kalau gitu segitu dulu video aku kali ini. Thank you buat yang nonton. Kalau gitu semoga kalian bisa cepet dapat ini ya guys, good sertifikat B1. Dan kalau misalkan nanti kalian udah nonton video ini terus nanti kalian udah ujian dan kalian udah lulus, coba tulis dong guys komen di bawah sebenarnya tips-tips ini bermanfaat atau enggak. Dan kalau misalnya kalian punya tips lain, coba bantu juga tulis komen di bawah supaya yang lain bisa belajar juga dari tips-tips kalian yang udah ngalamin ujian-ujiannya. Oke guys, thank you buat yang udah nonton. Buat yang mau ujian, good luck, feel gluk, dan kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Servus.